POP jarak sama Saroni dapat kaset BF sama BHBA-nya. Gelombang keresahan sosial yang beberapa pekan terakhir melanda kawasan Jabodetabek akhirnya mencapai titik yang lebih mengejutkan ketika rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, diserbu massa pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Peristiwa ini menambah daftar panjang penjarahan yang sebelumnya lebih dulu menimpa rumah sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan selebritas yang juga anggota DPR. Kuya. Kronologi penjarahan rumah Sri Mulyani terekam dalam beberapa video amatir yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman berdurasi sekitar 2 menit, tampak sekelompok warga dengan mudah masuk ke halaman rumah yang berlantai 2 itu. Mereka membawa kursi, guci besar, lukisan, hingga peralatan elektronik. Tidak terlihat adanya penjagaan ketat dari aparat keamanan maupun satuan pengamanan lingkungan setempat. Massa datang bergelombang, sebagian berjalan kaki, sebagian lain menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang-barang yang berhasil diambil. Dalam salah satu potongan video, terdengar suara warga yang menyebut nama pemilik rumah. Ini rumah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Seraya menunjuk ke arah bangunan yang sudah terbuka lebar pintunya. Pada pukul sekitar 03.00 WIB, video lain menampilkan kedatangan sejumlah personel TNI dengan seragam loreng di lokasi. Namun, dari rekaman yang beredar, aparat tampak hanya berdiri dan belum melakukan tindakan tegas terhadap massa yang masih berlalu lalang membawa barang. Kondisi rumah tampak porak-poranda, jendela-jendela pecah, sementara isi rumah sudah banyak yang hilang dibawa pergi. Peristiwa itu sontak menjadi perhatian publik, mengingat posisi Sri Mulyani sebagai pejabat tinggi negara yang selama ini dikenal berintegritas dan jarang muncul dalam pusaran isu-isu negatif. Namun, pada dini hari itu, rumah pribadinya justru menjadi sasaran amuk warga yang tidak jelas terkoordinasi oleh siapa. Penjarahan rumah Sri Mulyani ini tidak bisa dipisahkan dari gelombang serupa yang lebih dulu menghantam kediaman sejumlah anggota DPR. Beberapa hari sebelumnya, publik dihebohkan dengan masuknya massa ke rumah Wakil Ketua Komisi Ketiga DPR RI, Ahmad Sahroni, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. POP jarak sama Saroni dapat kaset BF sama BHBA-nya. Dalam kejadian itu, warga mengambil sejumlah perabot rumah, kendaraan roda 2, dan bahkan terdengar kabar ada percobaan pembakaran bagian garasi. Sahroni, yang dikenal sebagai politisi asal Nasdem sekaligus pengusaha otomotif, mengaku kaget melihat rumah pribadinya menjadi sasaran. Ia sempat menyinggung bahwa kondisi keamanan semakin sulit diprediksi karena massa datang secara mendadak tanpa bisa dicegah aparat setempat. Lalu giliran rumah anggota DPR sekaligus komedian Eko Patrio di kawasan Jakarta Timur yang didatangi massa. Dalam video yang tersebar, terlihat pagar rumah Eko didobrak, kaca-kaca pecah, dan beberapa orang tampak mengangkut sofa serta peralatan elektronik. Eko Patrio, yang saat itu sedang tidak berada di rumah, hanya bisa memberikan komentar melalui sambungan telepon, menyatakan kesedihan mendalam karena rumah tempat keluarganya tinggal berubah menjadi sasaran pelampiasan. Belum reda kehebohan itu, Kuya, selebritas yang juga politisi, ikut dijarah. Kondisinya bahkan lebih rusak parah, dengan beberapa bagian rumah terbakar. Dalam unggahan media sosial, terlihat kepulan asap dari arah rumah Uya, sementara warga sekitar menyebutkan bahwa peristiwa berlangsung sangat cepat, dimulai dari pelemparan batu, lalu masuknya massa, hingga pembakaran sebagian ruangan. Kejadian demi kejadian itu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa rumah-rumah pejabat negara yang seharusnya memiliki pengamanan cukup bisa begitu mudah dijarah? Pengamat keamanan menyebut bahwa pola penjarahan rumah pejabat ini menunjukkan adanya gelombang ketidakpuasan sosial yang semakin mengeras. Krisis ekonomi yang belakangan menekan masyarakat, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta isu-isu politik terkait kebijakan pemerintah disebut menjadi pemicu munculnya aksi spontan masyarakat. Namun di sisi lain, beberapa analis politik juga tidak menutup kemungkinan adanya skenario terorganisir yang memanfaatkan keresahan rakyat untuk menyerang simbol-simbol kekuasaan. Rumah pejabat dipandang sebagai representasi dari elit politik yang dianggap tidak memahami penderitaan rakyat. Dengan menyerang rumah mereka, massa seolah mengirim pesan bahwa jurang sosial semakin melebar
dan kepercayaan pada lembaga negara kian menurun. Di media sosial, tagar penjarahan pejabat menjadi trending, memperlihatkan bagaimana masyarakat luas menyoroti fenomena ini. Ada yang mengecam keras tindakan main hakim sendiri dan perusakan fasilitas pribadi. Namun tidak sedikit pula yang menyuarakan simpati terhadap massa dengan alasan bahwa selama ini pejabat terlalu jauh dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi di lapangan usai penjarahan rumah Sri Mulyani menunjukkan gambaran memilukan. Kursi-kursi berserakan, lemari kosong, dan beberapa ruangan tampak rusak parah. Tetangga sekitar mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika ratusan orang tiba menyerbu. Kami takut jumlah mereka banyak sekali dan datangnya bergelombang, ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa sejak pukul 1 dini hari, kerumunan sudah mulai berkumpul di ujung jalan. Lalu sekitar pukul 2 mulai masuk ke dalam rumah. Awalnya hanya beberapa orang, lalu makin lama makin ramai. Mereka seperti tahu rumah itu kosong, tidak ada penjagaan, tambahnya. Setelah aparat datang, situasi memang sedikit terkendali. Namun barang-barang sudah telanjur banyak dibawa kabur. Pihak kepolisian setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Sementara pihak Kementerian Keuangan hanya menyatakan bahwa Sri Mulyani dalam kondisi aman karena tidak berada di lokasi saat kejadian. Meski demikian, trauma mendalam jelas terasa. Sebab simbol negara yang seharusnya dihormati justru tampak tidak berdaya menghadapi gelombang kemarahan massa. Gelombang penjarahan yang melanda rumah pejabat negara memunculkan tanda tanya besar mengenai kinerja aparat keamanan. Pasalnya, bukan hanya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berhasil dimasuki massa, tetapi juga rumah-rumah anggota DPR yang seharusnya termasuk dalam daftar objek vital. Dalam tradisi keamanan nasional, kediaman pejabat negara umumnya dilengkapi dengan pengawasan melekat baik dari kepolisian maupun satuan pengamanan internal. Namun, peristiwa yang terjadi beruntun ini seolah memperlihatkan bahwa sistem pengamanan tersebut tidak berjalan efektif. Pada kasus rumah Ahmad Sahroni misalnya, penjarahan terjadi pada sore hari, saat lalu lintas warga masih cukup ramai. Massa datang tanpa ragu, membongkar pagar, dan masuk ke dalam rumah yang megah di kawasan Tanjung Priok. Menurut keterangan beberapa saksi mata, tidak ada perlawanan berarti, karena jumlah massa jauh lebih banyak dibanding petugas keamanan pribadi yang ada. Warga sekitar hanya bisa menonton dari jauh, khawatir jika ikut menegur atau mencoba menghalangi. Sejumlah kendaraan roda 2 dan perabot rumah tangga dilaporkan hilang. Bahkan garasi sempat disulut api sebelum akhirnya padam sendiri karena kurang bahan bakar. Ahmad Sahroni, ketika dikonfirmasi awak media, menyatakan kekecewaannya terhadap lemahnya respon aparat. Ini bukan soal barang yang hilang, tapi soal bagaimana keamanan masyarakat dan pejabat bisa sama torangkem. Kalau rumah saya bisa dimasuki dengan mudah, bagaimana dengan rumah rakyat biasa? Yuan. Sementara itu, rumah Eko Patrio di kawasan Jakarta Timur juga mengalami nasib serupa. Eko yang dikenal sebagai figur publik sekaligus politisi PAN tidak menduga bahwa rumah pribadinya akan menjadi target. Menurut laporan yang beredar, kejadian itu berlangsung cepat, sekitar setengah jam, di mana puluhan orang masuk dengan cara merusak pagar depan. Mereka kemudian memecahkan kaca jendela dan mengangkut barang-barang. Saya sedang di luar kota waktu itu. Dapat kabar rumah rusak, hati saya langsung hancur, kata Eko dalam wawancara telepon dengan stasiun televisi nasional. Ia menambahkan bahwa keluarganya sudah lebih dulu dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi rumah setelah penjarahan memprihatinkan, dinding penuh coretan, pintu-pintu terbuka, dan sisa barang-barang berserakan. Warga sekitar mengaku cemas karena massa yang datang tampak tidak terkendali. Ada yang sekadar mengambil perabot, ada juga yang tampak sengaja melakukan perusakan. Salah seorang tetangga menyebutkan, mereka datang seperti gelombang. Bukan warga sini, mungkin ada yang dari jauh. Wajahnya saya tidak kenal. Keterangan itu memunculkan dugaan bahwa aksi penjarahan tidak sepenuhnya spontan, melainkan ada pihak-pihak yang sengaja mengerahkan massa. Kasus yang paling mengkhawatirkan terjadi di rumah Uya Kuya, yang berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Selain dijarah, rumah itu juga sempat dibakar. Dalam rekaman yang viral di media sosial, terlihat kobaran api membumbung dari salah satu ruangan rumah, sementara massa bersorak di luar pagar. Aparat pemadam kebakaran baru tiba setelah kondisi mereda, sementara rumah sudah dalam keadaan rusak parah. Uya Kuya melalui akun media sosialnya menyatakan kesedihan mendalam karena rumah yang sudah ditempati bertahun-tahun bersama keluarga kini hancur. Ini bukan sekadar materi, ini kenangan saya dengan keluarga, dengan anak-anak, tulisnya. Ia menambahkan bahwa kejadian itu menunjukkan betapa rapuhnya keamanan masyarakat. Publik lantas bertanya,
Bagaimana mungkin peristiwa sebesar ini bisa berlangsung tanpa ada deteksi dini dari aparat? Mengapa peristiwa demi peristiwa seolah dibiarkan terjadi? Padahal, semua menyasar kalangan pejabat publik yang mestinya mendapat perlindungan lebih. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia menilai bahwa situasi ini merupakan tanda lemahnya fungsi intelijen di lapangan. Kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai kriminalitas biasa. Ada pola, ada target yang jelas, yaitu rumah-rumah pejabat. Itu artinya ada unsur kesengajaan, dan mungkin ada aktor yang menggerakkan, katanya dalam diskusi televisi. Ia juga menegaskan bahwa jika aparat terus lamban, maka eskalasi bisa lebih parah. Sebab masyarakat bisa menafsirkan bahwa negara tidak mampu melindungi warganya, apalagi pejabatnya. Di media sosial, diskusi publik berkembang liar. Ada yang mendukung aksi massa dengan dalih pejabat merasakan penderitaan rakyat. Namun banyak pula yang mengkritik keras tindakan anarkis yang tidak bisa dibenarkan. Kalau ada masalah dengan kebijakan pemerintah, seharusnya disampaikan lewat jalur demokratis, bukan dengan merusak rumah pejabat, tulis salah satu warganet. Namun suara lain menimpali. Rakyat sudah terlalu lama lapar, harga beras naik, listrik mahal, sementara pejabat hidup enak di rumah mewah. Ini akumulasi kemarahan. Narasi semacam ini menandakan adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara elit dan masyarakat. Sementara itu, di lokasi rumah Sri Mulyani, aparat mulai menutup akses jalan beberapa jam setelah kejadian. Kendaraan tak lagi bisa melintas, dan garis polisi dipasang di depan rumah yang sudah dalam kondisi berantakan. Wartawan yang mencoba mendekat hanya bisa mengambil gambar dari kejauhan, sementara tentara dan polisi berjaga di sekitar rumah. Meski demikian, tindakan itu dinilai terlambat karena penjarahan sudah terjadi dan kerugian sudah tak terhitung. Sejumlah barang berharga yang sempat diangkut massa tidak diketahui keberadaannya. Tidak ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga. Namun juru bicara Kementerian Keuangan memastikan Sri Mulyani dalam keadaan aman dan meminta publik tetap tenang. Ibu Menteri tidak berada di rumah ketika kejadian. Kami percayakan sepenuhnya pada aparat untuk menindaklanjuti, ujar juru bicara tersebut. Namun pernyataan itu tidak cukup meredam keresahan. Di media, analis terus mempertanyakan, jika Menteri Keuangan saja rumahnya bisa dijarah, siapa lagi yang bisa merasa aman di negeri ini? Reaksi publik atas rangkaian penjarahan rumah pejabat ini semakin meluas ke berbagai daerah. Beberapa organisasi masyarakat sipil menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan puncak dari akumulasi ketidakpercayaan rakyat terhadap elit politik. Lembaga pemantau demokrasi menyebut bahwa serangan langsung ke rumah pribadi pejabat adalah fenomena baru dalam politik Indonesia modern. Selama ini, protes rakyat biasanya terjadi di jalanan, di depan gedung DPR, atau di pusat pemerintahan, bukan dengan cara mendobrak rumah pribadi pejabat. Kejadian ini adalah alarm keras. Negara harus segera mengambil langkah serius untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, ujar salah satu aktivis. Ia menegaskan bahwa bila dibiarkan, pola penyerangan rumah pejabat bisa menyebar ke kota-kota lain, menimbulkan instabilitas yang lebih parah. Analisis serupa datang dari pengamat sosial yang menilai bahwa munculnya gerakan massa tanpa komando jelas menunjukkan kerapuhan sosial akibat tekanan ekonomi. Harga bahan pokok meroket, lapangan kerja sulit, sementara berita tentang gaya hidup pejabat terus beredar. Kombinasi itu bisa memantik kemarahan kolektif, jelasnya. Di sisi lain, aparat keamanan mulai berusaha membangun narasi bahwa kejadian-kejadian tersebut bukan semata-mata spontanitas massa. Kapolda Metro Jaya dalam konferensi pers mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kemungkinan adanya provokator yang sengaja menggerakkan massa. Kami menduga ada pihak tertentu yang mengorganisir dan memanfaatkan situasi. Kami akan mengusut tuntas, tegasnya. Namun publik menanggapi pernyataan itu dengan skeptis. Sejumlah netizen menilai bahwa alasan provokator kerap dipakai sebagai tameng untuk menutupi kelemahan aparat. Kalau memang ada provokator, kenapa tidak bisa dicegah dari awal? Kenapa semua baru bergerak setelah rumah sudah dijarah? Tulis seorang pengguna media sosial. Kecurigaan itu semakin menguat karena pola penjarahan terlihat mirip. Massa datang bergelombang, target rumah pejabat, dan aparat terlambat merespon. Pola semacam ini menimbulkan dugaan adanya ketidakseriusan negara dalam melindungi pejabatnya sendiri. Kisah dari rumah Sri Mulyani memperlihatkan bagaimana massa bisa bergerak sistematis. Menurut keterangan warga sekitar, ada orang-orang yang lebih dulu memetakan lokasi, kemudian memberi tanda kepada kerumunan untuk masuk. Ada yang seperti mengarahkan, menunjuk-nunjuk bagian rumah. Mereka juga yang pertama kali masuk, baru disusul orang-orang lain, kata seorang saksi mata. Hal serupa dilaporkan di rumah Ahmad Sahroni, di mana beberapa orang berpenampilan lebih rapih, terlihat memberi aba-aba,
sebelum masa menyerbu. Fenomena itu membuat sebagian pengamat menduga bahwa aksi penjarahan tidak murni spontan, melainkan ada perencanaan minimal dalam skala kecil. Namun siapa aktornya? Hingga kini masih menjadi misteri. Aparat belum mengumumkan penangkapan provokator ataupun aktor intelektual di balik kejadian tersebut. Yang ada hanya penangkapan sporadis terhadap beberapa orang yang kedapatan membawa barang jarahan, seperti televisi, kursi, atau barang elektronik. Tetapi penangkapan itu tidak cukup menjelaskan bagaimana ratusan orang bisa bergerak bersama-sama. Respons pemerintah juga tidak kalah menarik dicermati. Beberapa menteri kabinet mengeluarkan pernyataan singkat, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang beredar. Namun nada pernyataan mereka terdengar seragam, seolah-olah ingin menutupi kepanikan. Presiden sendiri belum memberikan pidato resmi, hanya lewat akun media sosial menyatakan bahwa tindakan anarkis tidak bisa ditoleransi dan aparat akan menindak tegas. Namun tanpa langkah nyata, kata-kata itu tidak banyak memberi rasa aman. Bahkan muncul sindiran bahwa negara lebih banyak hadir di ruang digital daripada di lapangan. Sejumlah politisi oposisi kemudian menggunakan momentum ini untuk menekan pemerintah. Mereka menyebut bahwa kejadian penjarahan beruntun adalah bukti nyata kegagalan pemerintah menjaga stabilitas keamanan. Kalau rumah pejabat saja tidak aman, bagaimana dengan rumah rakyat kecil? Ini adalah bukti negara absen, ujar salah satu anggota DPR dari fraksi oposisi dalam rapat paripurna. Pernyataan itu mendapat sambutan luas, bahkan cuplikannya viral di media sosial. Dari sisi ekonomi, dampak penjarahan rumah pejabat juga mulai terasa. Investor asing disebut mulai mencermati situasi dengan penuh kewaspadaan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa indeks pasar modal sempat mengalami fluktuasi signifikan setelah berita penjarahan rumah Sri Mulyani muncul di media internasional. Hal ini karena Sri Mulyani dikenal sebagai figur kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika rumah Menteri Keuangan saja bisa dijarah, investor mempertanyakan sejauh mana stabilitas hukum di Indonesia dapat dijamin, kata seorang analis pasar. Reputasi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara bisa terguncang jika situasi tidak segera dikendalikan. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap institusi negara juga bisa runtuh. Di tingkat masyarakat bawah, keresahan meningkat karena warga khawatir aksi massa meluas ke perumahan biasa. Beberapa warga di Jakarta bahkan mulai mengorganisir ronda malam secara swadaya, memasang barikade di pintu masuk kampung untuk mencegah massa tak dikenal masuk. Kami tidak mau kejadian seperti di rumah pejabat itu terjadi di kampung kami, ujar seorang ketua RT di kawasan Depok. Situasi yang kacau ini menimbulkan semacam krisis ganda, krisis keamanan, dan krisis kepercayaan. Negara ditantang untuk menunjukkan bahwa ia masih berfungsi sebagai pelindung warganya. Namun hingga minggu pertama September tahun 2025, belum ada tanda-tanda bahwa gelombang penjarahan akan berhenti. Media terus memberitakan isu ini dari berbagai sudut, dari kerugian material hingga spekulasi politik. Sementara itu, warga biasa terjebak dalam kebingungan. Apakah harus mendukung tindakan massa sebagai simbol perlawanan terhadap elit, atau menolaknya karena jelas-jelas melanggar hukum? Bagi sebagian orang, peristiwa ini menjadi potret buram demokrasi yang gagal menjembatani jurang sosial antara penguasa dan rakyat. Solusinya harus gimana? Ya, pertama, negara harus mengakui bahwa akar persoalan utama bukan semata-mata soal keamanan rumah pejabat, melainkan krisis ekonomi rakyat. Harga beras, minyak goreng, listrik, dan kebutuhan pokok yang terus melambung adalah penyulut utama kemarahan. Maka solusi mendesak adalah menurunkan harga kebutuhan pokok lewat operasi pasar besar-besaran, bukan sekadar imbauan. Pemerintah harus berani mengurangi anggaran proyek-proyek elitis dan mengalihkannya untuk subsidi pangan langsung kepada rakyat. Kedua, pemerintah perlu memperluas program bantuan sosial yang tepat sasaran. Selama ini bansos kerap tersendat atau salah sasaran. Rakyat hanya butuh kepastian, bisa makan hari ini, bisa membayar listrik, bisa menyekolahkan anak. Maka sistem distribusi bansos harus diperbaiki total, transparan, dan langsung ke tangan penerima tanpa calo politik. Ketiga, untuk jangka menengah, negara harus menciptakan lapangan kerja real. Tidak cukup hanya wacana investasi besar, rakyat butuh kerja sehari-hari yang bisa menghasilkan upah layak. Program padat karya, revitalisasi industri kecil, dan dukungan penuh untuk UMKM harus diperbesar. Dengan begitu, rakyat punya ruang untuk hidup lebih bermartabat. Keempat, pemerintah dan DPR harus menghentikan citra hidup mewah di tengah rakyat yang sedang susah. Publik marah karena melihat jurang sosial yang begitu lebar. Maka pejabat harus menunjukkan kesederhanaan nyata, bukan hanya pencitraan. Pemotongan tunjangan pejabat, transparansi harta kekayaan, serta pengalihan sebagian fasilitas elit untuk kebutuhan rakyat bisa menjadi sinyal moral yang kuat bahwa pemerintah berpihak pada rakyat. Kelima,
Aparat keamanan harus mengubah pendekatan, bukan sekadar mengamankan rumah pejabat, tapi melindungi rakyat dari keresahan ekonomi dan sosial. Jika hanya fokus pada melindungi elit, rakyat akan merasa makin terpinggirkan. Sebaliknya, jika aparat juga aktif menjaga pasar, menertibkan distribusi pangan dan hadir di tengah warga miskin, maka kepercayaan bisa kembali tumbuh. Keenam, pemerintah harus membuka dialog jujur dengan rakyat, bukan hanya di forum resmi, tetapi langsung mendatangi pasar, kampung, dan kawasan miskin. Elit harus mendengar keluhan langsung, bukan melalui laporan yang sudah dipoles. Dengan begitu, rakyat merasa dihargai, suaranya dianggap penting, dan kemarahannya bisa mereda. Kesimpulannya, solusi terbaik bukan semata menambah pagar di rumah pejabat, tetapi membuka pagar antara rakyat dan negara. Selama kesenjangan ekonomi tetap dibiarkan, rasa tidak adil akan terus menumpuk. Jika negara ingin aman, maka rakyat harus lebih dulu merasa aman dalam hidupnya.